Jadi kan kita dalam berada di kelas tadi kan. Kenapa tadi saya coba? Dan berharap juga suatu pelajaran saya coba dengan teman saya bercerita ya. Kenapa lah tadi cerita-cerita? Tapi kan di dalam kelas itu nggak boleh mungkin bukan itu kan masalah ya kan? Nah, ada masalah ada yang membebani kamu saat ini pada saat tadi saya menanyakan di kelas ada yang kamu pikirkan seperti itu yang kamu pikirkan kamu tidak mengerti gitu tidak mengerti tentang pelajaran yang tadi disampaikan lagi. Ada masukan dari teman juga yang mau bicara. Tapi di kelas siapa yang mulai bicara? Pertama kali bagaimana tadi bisa berbicara dengan dia? Karena saya menanyakan soal yang dan saya tadi mengerjakan tiba-tiba dia menghadap saya berbicara dan tertawa dengan video yang kamu awalnya asalnya berbicara dia menyambutnya bagaimana? Dia menyambutnya dengan mengikuti apa yang saya bilang sama-sama tertawa sama-sama tertawa. Jadi teman kamu ini tadi nggak kamu ajak kemari makanya sama-sama tadi kalian berbicara di situ kan bergosip tadi kan apa yang bergosip tadi ibu pun tadi dari gosipkan hal yang tidak baik dari di situ bukan ibu dari situ berarti tentang belajar. Jadi kamu bosan berada di kelas dalam kelas kamu bosan ya? Jadi nggak ada yang kamu dapat dari pembelajaran kita tadi. Saya sedikit memahami pelajaran itu dengan motivasi tentang ibadah sedikit aja ya kan ya lah harusnya kamu tadi berbicara dengan teman jadi kan nggak konsentrasi kan. Menurut Raka gimana sih itu bagus nggak seperti itu? Tidak kan? Kenapa tidak bagus? Dia mungkin ada juga masukan teman kamu yang berbicara karena tidak sopan terhadap guru tidak sopan ya salah satu tidak sopan dan tidak melanjutkan pekerjaan yang disuruh guru tidak mengerjakan ya kerjaan. Jadi itu kan di bidang itu kan pada saat ibu masuk nih kan di guru bilang sendiri itu langsung bilang tidak di sekolah bilang sendiri seperti itu iya di sekolah bilang sendiri kamu juga seperti itu ya ada bosan-bosanan dalam belajar di kelas itu kenapa? Berarti bukan di bidang sendiri di bidang beliau seperti matematika KN IPA 3 matematika PKN IPA. Gitu ya. Kenapa kamu berada menunjukkan sikap yang seperti itu? Karena saya bosan dengan pelajaran yang membuat pikiran saya karena pengen main saya. Gitu. Berarti yang di 3 bidang studi ini kamu merasa bosan di situ. Masuk keempat lah jadinya sama bidang studi Bu ya. Kalau seperti itu kan nggak ada lah yang kamu dapat pelajaran itu
Nggak ada kan, misalnya mata pelajaran IPA, kamu bilang tadi kan, matematika, PKN, dan ibu juga, kan nggak ada yang kamu dapatkan, susah, ya kan? Berarti kamu kurang menyukai lah ya dengan 4 pelajaran itu, ya khususnya saya juga gitu ya. Jadi kalau 4 tersebut tidak kamu sukai, coba dulu sebutkan mata pelajaran apa yang kamu sukai. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia, IPS, terus agama, dan olahraga atau PJOK. Kenapa kamu menyukai pelajaran-pelajaran yang kamu sukai? Karena Misalnya di PJOK ya? Nah itu kenapa? Kamu cerita. karena saya PJOK bisa keluar dan bermain bersama teman saya. Di lapangan ya, itu untuk PJOK. Kalau itu bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia saya senang untuk membaca yang dalam buku dan memahami tentang guru menjelaskannya. oke, gurunya asik ya di dalamnya untuk menerangkan bagi kamu mengerti gitu ya. Mau lagi? Untuk agama, saya lebih memikirkan agama karena itu adalah tuntunan hidup. Tuntunan hidup. Nah, kalau boleh tahu, kamu agamanya apa? Agama Islam. Agama Islam. Ya. Nah, harus ya, itulah pacuan kita dalam kehidupan dunia kan. Kegiatan. Untuk IPS, saya lebih suka dan lebih gampang untuk memahami dari guru menyampaikan itu. PS. Oke. Guru IPS itu siapa? IPS itu. Oke. Berarti yang tidak kamu sukai ini tetap kamu tidak mau menyukainya, Saya berusaha untuk menyukainya. berusaha untuk menyukainya. Oke. Samakah nanti kamu cara kamu menyukainya dengan yang tadinya bilang yang tidak kamu sukai menjadi yang tadi bilang yang kamu sukai, sama kamu suka membuat seperti itu? Bisa sama? Bisa sama. Gimana caranya? Yang pertama, saya akan belajar lebih giat di rumah dan tidak memikirkan untuk bermain. Oke. Tadi yang kamu sukai udah kamu kasih alasannya kan, kenapa kamu menyukai di itu. Jadi tadi empat tadi yang tidak kamu sukai ya, yang kamu sebutkan tentang 4 yang sudah tidak kamu sukai, termasuk ibu. Coba kasih dulu alasannya. Kenapa 4 bidang studi ini tidak kamu sukai? Karena penjelasan Matematika pertama. matematika itu membuat pikiran saya itu pusing, Bu, karena dengan jalan-jalannya ke sana susah. Oh iya, matematika ribet kamu rasa ya, susah. Kan adanya dia matematika itu kan ada rumusnya, jalannya, susah kamu untuk menanggapinya itu, susah ya. Kalau yang lain, MIPA. Kalau soal itu saya tidak begitu suka dengan cara penjelasannya, Bu. Nah, kenapa? Karena susah kalau dipahami soal itu. Susah dipahami saat IPA ya. Kan IPA ini kan juga apa ya? Ada juga rumus itu. Ada rumus. IPA ini biasanya dulu tentang mengerti gitu kan, menceritakan tentang sekeliling kamu apa dia ada lingkungan kamu gitu kan. Nah, susahnya kan di mana coba? Karena saya kayak dikasih tugas dan itu belum dijelaskan, jadi saya tidak begitu suka dan Susah kamu mengertinya gitu ya. Tapi walaupun seperti itu susah, bagaimana kegiatan kamu? Apakah tetap seperti itu tidak mau belajar? saya berharap dia bisa mengerjakannya walaupun sama. Iya, itu. Dicoba dulu kan. Lagi bilang sendiri lagi. Tadi matematika. Terus? Nah, nanti tadi apa?
pusing. Padahal tadi kan sudah kita selipkan di situ, ada permainan, ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, ada game, ada yel-yel, ya kan. Pusing kamu untuk materinya gitu. Terus jadi bagaimana cara kamu untuk meningkatkan keinginan kamu untuk belajar di 4 bidang studi tadi? Apakah kamu memang mau seperti itu aja? Bisakah nanti kamu cukupkah nanti yang bidang studi yang kamu sukai itu aja untuk menjalankan atau mencapai cita-cita kamu? Tidak. Kenapa? Karena semua bidang studi yang kita pelajari di waktu SMP itu kan kita bawa sampai SMA dan kuliah dan terus sampai lulus. Iya, semuanya sama ya kan? Jadi bagaimana cara kamu? Saya berusaha untuk menghindar dan melupakan segala permainan atau lagi untuk bermain HP. Bermain HP? Oh, berarti kamu senang bermain HP? Udah ada HP-nya nak? Udah berapa lama Raka diberikan orang tua ini HP? Udah lama? Udah berapa tahun? Dari waktu SD kelas 5. SD kelas 5 udah ada HP-nya ya nak ya? Oke. Berarti dengan adanya HP itu kan tentunya kan bisa membantu Raka untuk dia belajar kan? Udah Raka lakukan? Kayak mana perasaan Raka setelah adanya HP diberikan orang tua? Senang. Jadi bisa bermain di bersama teman-teman. Gitu ya. Terus untuk pendidikan, untuk belajar Raka, bagaimana? Apakah meningkat dengan adanya HP atau malah menurun? Hah? Sedang. Kenapa sedang? Sedang ibaratnya sedang kayak mana itu kata sedang itu? Itu masih belum jelas maksud ibu. Yang tadinya kamu giat belajar dengan adanya HP jadi nggak lagi belajar kan bisa jadi gitu. Nah, kayak mana coba? Nanti karena ada diberikan HP sama orang tua jadi belajarnya tertinggal, tugasnya nggak dikerja. Kayak mana? Kadang membagi dua waktu. Biasanya saya punya HP sendiri dan yang lain habis itu malam saya ada waktu sama tulis atau membaca buku. Ada waktu yang bermain HP. Kayak mana kamu membagi waktunya? Coba. Dengan aku dari sekolah sampai sore yang sampai sore itu saya bermain keluar bersama teman-teman saya kelas maghrib dan saya sholat dan Berarti pulang sekolah belajar apa ganti baju apa segala macam kegiatannya dari main HP. Ada nggak kamu kira-kira 2 jam main HP? Lebih ya. Non-stop itu main HP aja. Iya. Membuka apa itu nak ke main HP? saya Bermain game. Game apa? itu sering itu seperti game bola. Game bola. Berarti itu ke teman kamu bermain game itu ada online ya? Gitu ya. Itu sampai satu sesi dia berapa jam? Dia bisa Oh, satu sesi. Berarti bisa berapa permainan lah kamu itu ya? Berapa kali sesi ya? Baguskah kamu harus seperti itu nanti? Kenapa? karena kalau keseringan seperti itu bisa merusak mata. Masak mata. Udahkah kamu rasakan saat ini? Belum. Berarti masih ada lah keinginan untuk terus-terusan main HP. Karena belum kamu rasakan. Coba kalau kamu udah rasakan iya, mataku juga panas sih. Kalau kamu merasa kalau kamu lama-lama main HP itu, matamu bagaimana? Sepertinya Ngantuk, lelah, capek, matanya panas, ya kan? Nah, itu resikonya itu. Resikonya
menggunakan HP terlalu lama. Jadi apa kata orang tua kita, nak bukan megang HP terus sampai game itu pasti nampak orang tua ini kan. Nah, Kadang saya terkena marah, Bu. nggak marah, dimarahin siapa? Terkadang dimarahin Mama, mama apa katanya? main HP terus, tadi malah rusak teman-teman. Kamu dari kelas 5 udah disediakan HP, udah dikasih HP. Itu dikasih HP, kamu ada apa? Dapat juara atau bagaimana lah? Saya menabung proteksi. Oh, kamu tabungi uang kamu ya untuk membeli HP itu. Tapi manfaatnya, kegunaannya kamu salah artikan, ya kan? Kamu salah artikan itu kan? Sehingga ya inilah yang terjadi kan? Kamu malas jadinya kan untuk belajar. Itu dia kan. Jadi kedepannya bagaimana? Kamu maunya kedepannya itu bagaimana? Walaupun ada HP gitu kan, HP itu kan sebenarnya kan bisa digunakan dengan hal-hal yang baik. Coba dulu, bagaimana ini? Dengan saya ke depannya itu lebih giat belajar akan HP sih. HP lebih bijak lagi dalam penggunaan HP lah ya. Yang tadinya 2 jam kamu gunakan lebih, akhirnya udahlah 1 jam aja gitu kan. Lagi Dan saya belajarnya lebih giat dan tidak mementingkan hal-hal yang lain. iya, lebih giat lagi belajar. Terus kalau ada teman yang mau diskusi atau mau mengajak kamu untuk berbicara di dalam kelas, ya kamu harus menangkan, iya kan, gitu kan? Itu maksud kamu kan? Itu dia. Lagi, apalagi pilihan kamu yang kedepannya? Tadi kan kita tentang motivasi belajar. Tadi kan ibu suruh tadi kan melihat video kan. Video itu coba dulu. Apa yang bisa kamu ambil dari video itu? Yang dari video itu tentang walaupun kita dikasih satu kesalahan, kita akan membuat 2 benar. Satu kesulitan. Satu kesulitan dan kita mendapatkan 2 kebaikan. iya, ya. 2 kebaikan. Oke. Itu dia intinya dari video tadi ya kan. Jadi kalau di dalam diri Raka lah itu, dari video itu kita sambungkan ke diri Raka. Ini mau bagaimana? Yang pasti di dalam diri itu saya pasti menyerah. Menyerah. Saat ini menyerah gitu ya kan. Dalam menghadapi masalah Raka dalam belajar seperti itu menyerah. Jadi kedepannya nggak mau terus menyerah. Saya akan berusaha untuk semakin bisa. Banyak rintangan, ya kan? Banyak rintangannya kamu untuk mengembangkan dirinya, ya. Menyerah kamu katakan tadi di situ, aku masih kurang pas rasanya. Kenapa kamu menyerah? Karena saya berjuang berat sulit. Iya, dia tadi mengendarai kuda ya kan, berlari sekencang mungkin ya kan, karena di belakangnya ada masalah. Karena dia dikejar-kejar masalah gitu kan. Jadi menyerah kalau dengan posisi Raka berada di atas kuda itu, langsung menyerah, langsung menyerahkan diri lah jadinya kan. Gimana? saya harus bisa mengendalikan kuda dengan baik walaupun saya tertangkap. Kamu mengendalikan kuda itu, ya mengendalikannya bagaimana? Berjalan kah atau mengendalikannya itu diam diri di situ? Kalau kamu berdiam diri saja dan di situ, berarti kamu menyerah lah. Udahlah, tangkap menangkap prajurit, nah gitu kan jadinya kan. Saya berusaha melewati rintangan. Iya, dengan mengendarai kuda itu
mungkin dia bisa melewati ada jurang di situ. Kalau kamu tadi pertama tadi kamu menyerah ya kan, tapi kamu lihat videonya tadi kan berhasil dia kan, berhasil dia melewati kesulitan itu. Akibat satu kesulitan itu dia mendapatkan 2 kemudahan. Begitu juga Raka. Satu kesulitan, ya kan? Satu kesulitan tersebut, ya jangan langsung menyerah. Kalau menyerah kita terima aja apa yang datang sama kita. Tidak, kita harus berjalan seiringnya waktu. Apapun masalah itu kita jalani. Ada semua solusi dalam masalah. Tidak ada masalah itu ya, yang tidak ada solusinya. Semua ada solusinya. Itu tergantung diri kita. Tergantung diri kita bagaimana menyikapi masalah kita. Kayak yang tadi video yang berkata, dia menyikapi masalahnya, dia fokus ke depan, memang fokus ke depan. Dijalaninya semua permasalahan. Itu tadi kan, yang tadi dia lompat dari tembok, batu. Nah, itu permasalahan. Sama juga untuk kamu, permasalahan kamu tadi pertamanya itu kamu berbicara dengan temanmu. Kenapa kamu berbicara? Kamu bosan di bidang studi tersebut, bosan kamu belajar. Ya kan? Jangan menyerah di situ. Udahlah, aku bosan loh. Ya, kamu tutup bukunya, kamu berbicara sama temanmu. Bagus nggak gitu? Nah, itu namanya menyerah, yang kayak kamu lakukan tadi. Tapi kalau tidak menyerah, tidak menyerah tadi, walaupun aku bosan, walaupun aku nggak tahu, cobalah aku yang tidak tahu. Tulis apa yang kamu dengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Kamu bicara dengan temannya, ya, mengerti nggak maksud ini? Tadi sih sudah bagus juga apa yang Raka sampaikan tadi, kedepannya mau berubah diri, ya kan, jangan seperti itu. Tapi apapun itu tetap ditambah juga, ya. Jangan hanya kita menghilangkan seperti itu, tapi ada pelaksanaan. Ada yang kamu perubahan yang kamu buat, tingkah laku yang kamu buat. Kalau kita berbicara, ya memang cepat kita berbicara yang merubah diriku, biar aku bisa menyukai yang bilang studi yang tidak suka tadi, kan gitu. Jadi harus ada tindakannya. Bagaimana tuh tindakannya coba? Yang 4 bidang studi tadi yang kamu tidak suka, kamu sukai dulu. Tadi kan itu materinya, ya kan? Belajar apapun. Lagi apa lagi tadi? Belajar apa saja. Tadi 4 bidang studi kan? 4 bidang studi tadi kamu tidak suka. Coba kalau kamu sukai kan? Setelah kamu sukai bagaimana? Pastinya saya lebih bersemangat dan tahu untuk aktivitas belajar itu paham. Iya, paham. Lebih semangat lagi dalam belajar, ya, sehingga bisa menghubungi gitu, ya. Oke. Dan satu lagi pesan ibu, ketika yang 4 bulan studi ini kamu tidak sukai bidang studinya, sukai gurunya. Kalau kamu sukai gurunya, bidang studinya, kamu dekat dengan gurunya, sopan kamu dengan gurunya, pastilah kamu bisa melewati permasalahan yang kamu alami. Ya, ibu harap di bidang studi yang lain nanti kamu tidak akan lagi timbul rasa bosan. Walaupun timbul rasa bosan pada saat jam tersebut yang tidak kamu sukai, kamu bisa menyelesaikan dengan cara apa? Dengan cara yang kamu buat tadi. Tadi kamu sampaikan bagaimana cara kamu untuk
bisa tahu apa yang baik, apa yang tidak baik untuk kamu nanti dalam belajar. Ya, berarti ini udah lebih tahu lah ya, gimana nanti ke depannya pada saat kamu sudah merasa bosan bagaimana cara menyelesaikannya. Bukan berbicara dengan teman, itu tidak baik. Ya, jangan nanti satu permasalahan jadi banyak permasalahan. Jadikan yang seperti tadi, satu kesulitan menjadi dua kemudahan. Ya kan? Itu dia. Bagaimana suasana hati Raka setelah kita berbicara seperti ini, setelah konseling seperti ini? Senang termotivasi dari Iya, apa aja yang kamu dapat dari itu? dapat motivasi biar untuk belajar dan tidak malas-malasan dan tidak bercerita dengan teman ketika belajar. Iya, ya, kita harus saling menghargai di situ ya. Kamu harus menghargai gurumu, ya. Dan motivasi yang saya berikan tadi yang akan berguna untuk kamu. Dan kedepannya pun di guru-guru yang lain tidak ada guru yang lain melakukan juga tentang dirimu ke ibu. Kalau bisa nanti pada saat nanti naikkan kelas, kamu bisa mendapatkan juara yang lebih baik lagi, tidak juara 1, ya. Bisa Raka? Berarti ini suasana hatimu sudah tenang ya. Jadi jangan lagi nanti ada timbul rasa bosan, ya. Timbul rasa bosan, kamu tidak bisa menyelesaikannya. Belajar menyelesaikan masalah kamu sendiri, ya. Kalau nanti kamu tidak bisa, masih belum yakin sama penyelesaian masalahmu, coba datang lagi sama ibu. Kita berbicara lagi di sini. Kita konseling individual lagi, apa? Ya. Bukan selamanya kalau kamu itu menghadap guru BK itu ada permasalahan yang berat atau melanggar aturan. Tidak selamanya, ya. Tidak selamanya. Bahkan kalau nanti kamu ada masalah pribadi di rumah, apa kamu curhat ke masalah? Seperti hari ini kita berdua yang berbicara, kita tatap mata, ya kan? Nah, itu dia. Oke. Bisa? Bisa. Jadi itu aja lah yang bisa ibu sampaikan. Ya kan nggak mungkin lah ya kan ibu masukkan kamu di buku ibu hanya permasalahan ini aja. Kedepannya ya adalah perubahan. Nanti kalau udah saya masukkan ke catatan ibu ya kan bahwasanya Raka seperti ini, nanti pada saat untuk rapat dewan guru dia permasalahan. Jadi kan ini hanya masalah seperti ini aja, tidak perlu saya masukkan ke buku. Tapi kan kamu ada perubahan saat ini. Nah, suasana hatimu juga lebih tenang dan kamu lebih jelas lagi, lebih mengerti lagi tentang menyelesaikan masalahnya di kelas. Ya, semangat ya, semangat. Semangat. Oke, bagus ya.